Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menolong kita sehingga kita boleh menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan menolong kami sepanjang malam, dan pagi ini kami boleh bangun menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahaminya, dan dimampukan untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pagi ini, dari Matius pasal 10 ayat 18 sampai 19. Matius pasal 10 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah janganlah khawatir akan ancaman manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita dapat mengatasi ketakutan bahwa semua kebutuhan kita tidak akan terpenuhi, masih ada ketakutan yang mencekam untuk mengatakan kebenaran ketika hal itu harus dibayar dengan nyawa kita. Itu yang dibicarakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 24 sampai 31. Hal ini khususnya relevan di zaman kita, kecuali orang yang mengklaim bahwa setiap orang harus memberi kesetiaan yang mutlak kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 24 sampai 31 ialah memberikan kita keberanian untuk menyatakan kebenaran dengan jelas dan terbuka apapun akibatnya. Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah, dan janganlah kamu takut." Dengan kata lain, ketakutan yang Tuhan Yesus fokuskan dalam ayat-ayat ini ialah ketakutan untuk mengatakan dengan jelas dan terbuka ketika mengatakan hal itu akan membawa kamu dalam masalah. Maka inilah tuntutan Tuhan Yesus. Janganlah takut mengatakan dengan jelas dan terbuka apa yang telah aku ajarkan kepadamu, bahkan jika hal itu membahayakan jiwamu. Beranilah dan berkatalah dengan jelas dan terbuka, sebab Allah mengamati dan memperhatikan semua yang kita lakukan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 30, "Rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Dengan kata lain, penderitaan yang mungkin kita alami ketika mengatakan kebenaran bukanlah sebab Allah tidak memperhatikan atau tidak paham dengan masalah kita. Allah begitu dekatnya, sehingga ia dapat memilah rambut kita satu persatu dan menghitungnya. Allah begitu dekat, dan ia peduli kepada kita. Jadi beranilah, dan katakanlah kebenaran apapun akibatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu." Maksud Tuhan Yesus ialah Allah mengatur dunia ini sampai hal-hal yang kecil, seperti burung pipit jatuh ke bumi. Oleh sebab itu, tidak ada bahaya yang akan menimpa kita, kecuali itu dikehendaki Bapa. Oleh sebab itu, tuntutan Tuhan Yesus tetap berlaku, dan cukup banyak alasan untuk menaatinya dengan sukacita dan keberanian. Jangan khawatir akan kebutuhan hidup yang umum, dan janganlah takut akan ancaman manusia. Janganlah menyerah kepada spirit saman yang merayu kita untuk berdiam diri
ketika kebenaran sedang diinjak-injak. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, cintailah kebenaran. Apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus, katakanlah tanpa ketakutan. Apa yang diajarkan Alkitab, katakanlah tanpa perlu takut kepada siapapun. Karena Tuhan menyertai kita untuk menyatakan kebenaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah khawatir akan ancaman manusia. Sampaikanlah kebenaran itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian kami, dan mampukanlah kami untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Sertailah kami sepanjang hari ini, biarlah kekuatan, kemampuan dari Tuhan dianugerahkan bagi kami. Berikanlah kami kemenangan dalam segala hal yang diperhadapkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.